Selamat pagi, Miss Winda. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rasio trigonometri pada segitiga, siku-siku, dan sudut-sudut di berbagai kuadran. Selanjutnya adalah fakta menarik. Fakta menarik pertamanya adalah kata trigonometri berasal dari bahasa Yunani dengan kata pertama trigon, yaitu sama dengan triangle, sama dengan segitiga, dan metron yang berarti a measure atau ukuran. Fakta menarik kedua, trigonometri digunakan dalam pengukuran tinggi dari pohon, gedung, tower, maupun gunung karena tidak mungkin kita mengukur tinggi gunung pakai penggaris. Selanjutnya, definisi. Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Selanjutnya adalah jenis segitiga yang dipakai dalam menjelaskan perbandingan trigonometri adalah segitiga siku-siku. Istilah khusus yang diberikan pada sisi-sisi segitiga. Jadi yang pertama adalah hipotenus. Hipotenus adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Hipotenusa sering disebut sisi miring pada segitiga siku-siku. Lalu ada sisi bersebelahan, ialah sisi yang mempunyai sentuhan terus dengan sudut yang diberi theta yaitu X, sisi horizontal. Selanjutnya adalah sisi bertentangan, ialah sisi yang bertentangan dengan sudut yang diberi theta yaitu Y, sisi vertikal. Apakah nilai perbandingan trigonometri suatu sudut dalam segitiga siku-siku akan tetap sama pada segitiga siku-siku lain yang similar? Tentu saja. Namun, kalau posisi di beda kuadran bisa minus. Tapi kalau segitiga similar pada satu kuadran itu pasti sama nilai sin konstannya. Jadi rumus mencari nilai sin konstantan suatu sudut, kita cuma tinggal memakai rumus dasar berikut. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang cara mencari sudut istimewa. Jadi pertama kita gambar segitiga. Ini kita pakai segitiga 30 derajat yang dengan sudut istimewa 30 derajat. Lalu kita bilang bidang horizontalnya X, vertikalnya Y, dan sisi miringnya tuh R. Jadi untuk pertama kita cari sin 30 derajatnya itu. Kan rumus sin itu kan Y per R, itu depan per miring. Lalu misalnya kita gambar segitiga nih, kita anggap R-nya di sini 10, di sini 5 cm, di sini misalnya kita 5 akar 3 dari ini kuadrat tambah ini kuadrat diakarin. Jadi sin 30 derajat itu 5/10, jadinya itu setengah. Lalu sekarang kita coba cari cosnya. Tadi ini 5 akar 3 itu sama dengan 8,67 cm. Jadi cos 30 derajat itu X per R, X yang ini per R, jadinya itu kan samping per miring rumus cos itu. Jadi cos 30 derajat sama dengan 5 akar 3 per 10, jadinya itu setengah akar 3. Ini adalah cos 30 derajat. Selanjutnya adalah tan 30 derajat. Cara carinya itu Y per R, yaitu depan per samping. Jadi tan 30 nya itu
tadi kan depannya itu 5 dan 5 akar 3, jadi 30 derajat itu 1 per akar 3. Kalau dirasionalin jadinya 1/3 akar 3. Jadi ini tannya segini, cosnya segini, dan sinnya segini. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menentukan nilai perbandingan trigonometri pada relasi sudut di berbagai kuadran. Jadi nilai trigonometri itu dibagi menjadi 4 kuadran. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi dari kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Lalu kuadran 2 itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 itu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Lalu yang terakhir kuadran 4 itu dari 270 sampai 360 derajat. Jadi di kuadran pertama itu sin, cos sama tan itu semua positif. Lalu di sini itu di sini sin positif, di sini tan positif, di sini cos positif. Jadi sin itu cuma positif di kuadran 1 dan kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4 sinnya itu negatif, dan sebaiknya dan seterusnya. Yang cos juga di sini negatif, di sini positif, dan di sini untuk tannya di sini positif, di sini negatif. Jadi lalu jika dikenai 180 derajat atau 360 derajat, itu bentuk trigonometri itu tetap. Sedangkan kalau dikenai 90 derajat atau 270 derajat, itu bentuk trigonometrinya berubah. Jadi misalnya contohnya itu kita cari sin 20 derajat, itu kan jadinya sin 90 derajat kurang 70 derajat, itu jadi cos 70 derajat. Lalu misalnya tan 40 derajat, itu tan sama itu 90 kurang 50 derajat, jadi kotan 50 derajat. Lalu cos 53 sama dengan cos 90 derajat kurang 37 derajat, jadinya sin 37 derajat. Jadi kalau kita lihat itu sin tuh berubah menjadi cos, dan tan berubah jadi kotan, dan cos berubah jadi sin, itu karena relasi yang digunakan adalah 90 derajat min alfa. Dan ketiga perbandingan trigonometri yang ini tuh semua tuh di kuadran 1 karena itu bernilai positif. Kalau misalnya kalau bukan di kuadran 1 tuh baru kayak tadi itu beda, sesuai dengan kuadrannya itu di mana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menentukan nilai perbandingan sudut cos 330 derajat dan sin 135 derajat. Jadi pertama tuh kan sudut 330 derajat itu kan berada di kuadran keempat, maka kalau kuadran keempat itu yang positif adalah cos. Jadinya cos 330 derajat sama dengan itu sama dengan jadinya cos 360 derajat kurang 330 derajat itu sama dengan cos 30 derajat. Jadi cos 330 derajat itu sama dengan cos 30 derajat, dan cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Jadi di sini tuh cosnya tidak berubah jadi sin karena kalau 180 dan 360 itu akan tetap, sedangkan kalau pas 90 atau 270 tuh baru nanti akan berubah, maka ini masih tetap. Lalu yang kedua tuh sin 135 tuh berada di kuadran kedua, karena kuadran kedua tuh range-nya dari 90 ke 180. Jadi sin 135 itu sama dengan sin 180 kurang 45, yaitu jadinya sin 45
sin 45 itu setengah akar 2, dan ini juga masih tidak berubah karena ini 180, makanya tetap. Dan ini positif karena berada di kuadran kedua, dan sin itu positif di kuadran pertama dan kedua. Terima kasih Miss Winda sudah menonton. Sekian dari saya.